Selamat pagi Romo, selamat pagi Bapak Ibu semua. Puji syukur kita telah ketemu kembali untuk mendengarkan pelajaran dari Romo. Mari kita awali dengan doa malaikat Tuhan. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Maria menerima kabar dari malaikat Tuhan bahwa ia dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Pujilah engkau di antara wanita dan buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan. Terjadilah menurut perkataan kami. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Marilah kita berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkan rahmat-Mu dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Ya Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapa yang Maha Kasih, Bapa yang Maha Baik, puji syukur Bapa, karena Engkau telah menghantarkan kami dari penghujung malam menuju pagi hari yang cerah ini. Terlebih kami bersyukur kepadamu, kalau kami pada hari ini Engkau kumpulkan meskipun melalui virtual. Kami yakin Engkau hadir di tengah-tengah kami. Terangilah hati pikiran kami Bapa, agar kami boleh mencerna pelajaran dari Romoku, sehingga kami boleh semakin dekat dengan Bunda Maria. Kemuliaan pada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kita perbuatan sekarang dulu dan sepanjang segala abad. Amin. Ya Bapa, pada kesempatan ini kami mengucap syukur dan terima kasih karena Engkau telah menambahkan umur kepada Ibu Wiwi 1 tahun lagi. Puji syukur Bapa atas segala penyertaan, atas segala bimbingan-Mu pada Ibu Wiwi. Kami mohon kepadamu, berkatilah, lindungilah, dan berikanlah Ibu Wiwi selalu kehidupan yang penuh sukacita. Bimbinglah hari-harinya agar selaras dengan kehendak Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Bu Bapak. Romo. Hari ini kita mau sedikit merenungkan tentang Bunda Maria sebagai bintang timur. Itu di dalam bahasa Latinnya itu Stella Matutina. Stella itu bintang, Matutina itu bintang kejora biasanya. Karena terbit di timur, maka di Papua itu ada bintang kejora. Nah, bintang timur ini menjadi salah satu gelar dari Bunda Maria yang tertulis di dalam Litani Maria. Kalau kita pernah melihat pagi-pagi seperti tadi, misalnya jam 4 pagi keluar, melihat langit biru di atas, kita seringkali melihat sebuah bintang, satu-satunya bintang yang bercahaya cemerlang. Jadi lebih besar daripada bintang-bintang yang lainnya. Itu selalu terbit pada pagi hari. Maka kemudian
bintang yang terbit dari timur itu dipakai sebagai gelar dari Bunda Maria. Kenapa? Karena kita melihat bahwa simbol dari kehadiran sang terang, sang sumber terang kehidupan itu adalah matahari. Kita bisa melihat bulan yang bercahaya, bintang yang bercahaya itu berkat adanya sumber cahaya yang utama, yaitu matahari. Nah, karena itu sudah sejak lama matahari ini dipakai sebagai simbol kehadiran sang terang dunia, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Oleh karena itu kalau kita merayakan Natal, tradisi kita selalu bulan Desember. Karena apa? Karena matahari pada bulan Desember itu ada di atas Australia, di selatan. Dan pada tanggal 25 Desember itulah matahari kembali ke utara. Karena pada bulan Desember utara dingin sekali, bahkan di kutub utara itu selama 6 bulan tidak melihat matahari. Nah, ketika matahari itu kembali ke utara, orang-orang yang berada di sebelah bumi utara itu mulai melihat matahari yang sudah lama tidak kelihatan. Sehingga bagi orang-orang yang ada di belahan bumi utara, matahari menjadi sebuah harapan yang luar biasa karena mereka selama 6 bulan kedinginan. Dan ketika matahari hadir, sang terang dunia, mereka sambut dengan sukacita. Dan itulah simbol Natal. Natal adalah kehadiran sang terang dunia, sang juru selamat yang menghalau segala kegelapan dosa. Sebelum matahari itu terbit dari timur, itu yang mendahului terbit itu adalah stella matutina, bintang kejora atau bintang timur, stella matutina. Maka ini menjadi sebuah simbol atau permenungan kita bersama bahwa Bunda Maria sebagai bintang timur hadir mendahului kehadiran kelahiran sang matahari, sang sumber terang yang akan menerangi bumi, menghalau kegelapan dosa. Maka seringkali kisah tentang stella matutina yang menyiapkan dan mendahului kehadiran sang sumber terang itu diyakini di dalam kitab suci, dalam Injil Lukas bab 1 ayat 79, di sana dikatakan bahwa kegelapan itu sudah berakhir. Teksnya seperti ini. Untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan. Terangnya sudah bersama. Dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Itu referensinya bahwa Lukas menulis kehadiran Yesus sang terang dunia akan membawa terang yang sejati menghalau kegelapan. Yakni apa? Saya ulangi, untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Itulah penghayatan iman Kristiani sejak awal, sehingga matahari yang menghalau kegelapan itu sungguh membawa sukacita bagi seluruh dunia. Dan sebelum sang matahari utama, sang terang dunia itu hadir, sang bintang timur memancarkan cahaya yang kuat, menjadi simbol dari Bunda Maria yang siap dan menyiapkan mendahului kedatangan sang terang dunia, sang sumber terang. Maka di dalam kehidupan gereja atau dalam kitab suci, Bunda Maria menyiapkan dan dia menyediakan diri untuk menjadi ibu dengan berkata, "Aku ini hamba Tuhan,
terjadilah padaku menurut kehendak-Mu. Maka campur tangan atau kesediaan Bunda Maria itu menjadi jalan bagi hadirnya Sang Terang Dunia. Maka kita juga bisa belajar dari Bunda Maria bahwa kita juga diajak untuk selalu menampilkan, melahirkan Sang Juru Selamat di dalam dunia ini dengan berbuat kasih kepada sesama, dengan berbuat baik kepada orang lain, dan mewartakan kabar gembira bahwa Tuhan itu datang. Itulah Injil Lukas. Kalau sedikit kita bandingkan, meskipun agak jauh dari Injil Matius, Matius bab 4 ayat 12 sampai 16, 17. Dikatakan di sana, Yesus yang mulai tampil pertama kali di Galilea setelah dibaptis, kemudian digoda oleh setan, dan Yesus tampilnya di Galilea. Pada waktu Perjanjian Lama, sekitar Galilea itu disebut sebagai daerah Sebulon dan Naftali. Ya, itu Sebulon dan Naftali itu salah satu nama dari anak-anak Yakub, ya. Sebulon dan Naftali, dua orang anak Yakub yang dipakai sebagai nama dari dua suku Israel yang ketika pembagian tanah itu dia mendapatkan bagian yang utara. Maka yang bagian utara itu sungguh-sungguh jauh dari apa? Jauh dari nilai-nilai luhur dari nenek moyang Abraham, Ishak, dan Yakub. Karena apa? Karena tanah Naftali dan Sebulon sampai ke sebelah selatan, ke Samaria, itu hampir punah, ya, dan bahkan memang sudah punah. Yang ada sekarang ini adalah keturunan dari orang-orang Samaria, orang-orang utara dengan negara Asyur, sehingga mereka sudah berada dalam kegelapan, gelap berkatnya, gelap keturunannya, tidak seperti di Yerusalem di selatan yang masih tersisa darah dari bapa bangsa zaman dahulu. Maka di sana dikatakan waktu Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditangkap, menyingkirlah ia ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret, diam di Kafarnaum, di tepi danau di daerah Sebulon dan Naftali, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tanah Sebulon dan Naftali, jalan ke laut, daerah seberang Sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi laut telah terbit terang. Jadi sang terang itu hadir berawal dari karya Yesus yang ada di utara, di Galilea. Yesus tampil di utara pertama kali, meskipun lahirnya di Bethlehem di daerah selatan, tetapi Yesus mulai berkarya dari kecil sampai dewasa, kemudian baru kembali ke Yerusalem untuk menjalani karya penebusannya, mati di kayu salib untuk menyelamatkan manusia. Nah, oleh karena itu sinar yang terang dari Bunda Maria kemudian diambil dalam gereja untuk menyiapkan jalan bagi Tuhan Yesus, sang sumber terang itu sendiri. Dan stella matutina atau bintang timur itu tidak mempunyai sumber cahaya. Sumber cahayanya berasal dari Tuhan Yesus. Maka ketika kita melihat bintang timur,
kita bisa melihat Yesus sendiri yang sebentar lagi akan datang, karena Bunda Maria menjadi pantulan seperti yang sudah kita bicarakan, pantulan yang bercahaya dari sumber cahaya itu sendiri, yaitu Yesus. Maka ketika kita melihat bintang timur itu, kita bersuka cita, karena sebentar lagi sang sumber terang itu akan hadir, akan lahir di dunia ini. Itulah sang bintang timur. Nah, begitu indah dan begitu cintanya umat Kristiani kepada Bunda Maria, sehingga gambar Bunda Maria yang sudah saya kirimkan tadi malam, itu diabadikan di hampir seluruh dunia, khususnya diberi nama Lux, itu cahaya, Lux Stella Matutina, cahaya dari sang bintang timur, bintang Matutina. Nah, itu ada di mana? Mula-mula ada di Assisi. Kalau kita pernah ke Assisi, kita biasanya mampir di sebuah gereja besar sekali, namanya Gereja Maria dei Angeli. Artinya apa? Maria Ratu para malaikat. Malaikat Tuhan. Lalu sebelum gereja itu berdiri, ada satu kisah bahwa di dalam gereja kecil yang disebut Gereja San Damiano, itu terpampang sebuah gambar seperti ini. Maria Stella Matutina, Lux Stella Matutina. Kelihatan ya di gambarnya. Bahasa Latin itu, yang artinya cahaya bintang timur. Cahaya itu lux. Jadi kalau ibu-ibu mandi pakai sabun lux, mungkin sabun cahaya. Bintang timur adalah salah satu dari gelar Bunda Maria. Ini menggambarkan apa? Menggambarkan kitab suci yang kita baca tadi. Ya. Bunda Maria sebagai ibunya Tuhan Yesus telah menyiapkan jalan bagi dunia yang berada dalam kegelapan, karena sebentar lagi akan terbit sang matahari utama yang didahului oleh terbitnya cahaya bintang itu. Oleh karena itu, Lux Stella Matutina bermakna munculnya suatu harapan keselamatan pasti yang menyinari lingkungan-lingkungan hidup kita, yang menyinari dunia, menghalau kegelapan dosa. Nah, kalau kita melihat gambar itu, gambar yang Bunda Maria, kita melihat ada beberapa gambar yang mewarnai seluruh gambar Bunda Maria. Kita melihat di paling atas itu ada salib. Itu salib San Damiano yang sekarang dipakai oleh Romo-Romo Fransiskan. Karena apa? Ada sejarah yang begitu terkenal di sebuah gereja kecil namanya Gereja San Damiano. Itu menjadi sebuah ikon yang sangat kuat sampai sekarang. Ya. Kalau kita pergi ke Assisi, kita akan masuk dalam sebuah gereja tadi, Santa Maria dei Angeli, tetapi di dalam gereja itu ada gereja. Jadi di dalam gereja ada gereja, yaitu gereja yang sebelum gereja besar itu dibangun, ada gereja kecil namanya Gereja San Damiano. Lalu dipasanglah itu gambar Bunda Maria. Di atas ada salib yang disebut salib San Damiano, Santo Damianus. Itu menggambarkan apa? Menggambarkan penyalipan Yesus hingga kebangkitannya. Gambaran kasih Allah dan pemenuhan janjinya. Salib itu juga mengisahkan Santo Fransiskus Assisi
yang sedang berdoa di dekat salib itu ketika Fransiskus waktu itu meminta terang kepada Tuhan, jalan hidup seperti apa yang membawa sukacita dan kebahagiaan. Dan ternyata di kapel atau di gereja kecil, ketika Fransiskus Assisi berdoa di bawah salib San Damiano itu, Tuhan menampakkan diri kepada Fransiskus Assisi. Apa yang dikatakan oleh Tuhan kepada Fransiskus? Dia mengatakan bahwa Tuhan meminta supaya Fransiskus memperbaiki gereja yang hampir roboh. Tetapi rupa-rupanya kemudian direnungkan, yang dimaksudkan gereja itu bukan gedung gereja yang harus diperbaiki, tetapi umat Allah, umat manusia yang berada dalam kehancuran. Oleh karena itu, kemudian Fransiskus Assisi meninggalkan segala-galanya, bahkan meninggalkan orang tuanya, semuanya diserahkan, lalu dia hidup dalam kemiskinan. Itulah salib San Damiano, yang sekarang ini banyak terpasang di rumah-rumah gerejanya Romo-Romo Fransiskan. Karena peristiwa perjumpaan Fransiskus dengan Yesus itu ketika Fransiskus berdoa di bawah salib semacam itu, salib Damiano. Banyak jenisnya, salib-salib itu. Lalu gambar Bunda Maria, Maria Stella Matutina itu tergambar di situ. Dari bentuk gambarnya itu mirip-mirip dengan Bunda Maria penolong abadi atau pembantu atau penolong abadi. Itu gaya timur, rupanya mungkin sekitar abad ke-11 itu dilukis oleh seorang yang berasal dari Italia, di Umbria. Umbria itu artinya apa? Wilayah provinsi Italia Tengah. Lalu dipasanglah di situ dan menjadi terkenal salib yang spesial itu. Kita melihat Bunda Maria, ikon di Assisi, itu menggambarkan ibu dan anak yang saling melindungi dan menghibur. Bunda Maria memandang dengan lembut kepada kita dan anak-anaknya yang lain yang juga membutuhkan penghiburan. Dalam berkat Sang Putra dan perlindungan Bunda tercinta, kita semua dapat merasakan rahmat Tuhan. Itu tradisi yang lebih tua ketika Bunda Maria menggendong Yesus. Dan kita lihat di tradisi timur, hampir semua gambar Maria selalu bersama dengan Yesus. Gambar Maria yang sendirian itu adalah tradisi yang lebih muda. Tradisi yang dipengaruhi oleh kitab Wahyu bab 12. Ya. Ketika Bunda Maria atau sebetulnya kemudian diartikan gereja, itu anaknya diancam sehingga Bunda Maria tersendiri. Maka sekarang patung-patung Maria itu di dalam gereja kita itu tidak ada Yesus yang digendong. Tapi kalau kita kembali ke zaman kuno, itu Bunda Maria selalu menggendong Yesus. Di bawahnya itu ada 7 bola. Coba dihitung, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 bola itu menggambarkan apa? Menggambarkan 7 pendoa yang berbahagia ditemani bundanya. Siapa itu tidak dijelaskan. Mungkin kita-kita semua yang disimbolkan dengan bola-bola itu. Lalu juga dimaksudkan menggambarkan 7 karunia Roh Kudus. Kita sudah tahu semua. Lalu di belakang Bunda Maria ada cahaya. Aura di belakang Bunda Maria yang memancarkan ke seluruh arah itu merupakan simbol cahaya bintang timur yang menyinari seantero semesta, termasuk menyinari 7 pendoa itu, kita semua diterangi oleh Roh Kudus.
Maka cahaya yang cemerlang itulah yang digambarkan dalam gambar ikon itu, yang juga dihayati oleh seluruh umat Katolik, bahwa Bunda Maria, sang bintang yang cemerlang yang ada di atas langit, tiap pagi menjadi cahaya untuk menerangi bangsa-bangsa, menyiapkan sang sumber cahaya yang paling utama, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Maka kita mau belajar dari Bunda Maria yang selalu setia menyiapkan jalan bagi Yesus, sang terang dunia, senantiasa mengajak kita semua untuk bisa juga menghadirkan sang juru selamat dunia. Artinya kita diajak untuk menghadirkan cinta kasih Kristus senantiasa dalam kehidupan sehari-hari, di tengah aktivitas kita, di tengah pergaulan kita, di tengah masyarakat, dan dimanapun kita berada. Semoga dengan kehadiran sang cahaya dunia, semua bangsa, semua teman, semua orang yang kita layani, sungguh mendapatkan cahaya, khususnya yang berada dalam kegelapan, dan hari ini khususnya untuk yang berulang tahun. Amin. Amin. Terima kasih Romo. Thank you. Ya, itulah Stella Matutina, atau kalau di sini bintang timur atau bintang kejora yang sangat terkenal itu. Sama nggak Romo sama bintang samudra, Romo? Beda ya? Coba bisa cari ya, saya belum di dalam sumber-sumber buku itu hanya disebutkan bintang kejora. Oh. Mungkin kalau dihubungkan dengan kata bintang, itu kemungkinan bisa juga itu bintang samudra, bintang laut ya. Bintang Ya, samudra itu semalam saya sempat nyari juga. Ada Stella Maris. Iya benar, Stella Maris. Sebagai Ya, penunjuk arah nahoda kan, penunjuk arah. Jadi ya, sama seperti itu. Tapi ya saya nggak tahu, makanya saya tanya. Ya. Maris itu laut atau samudra. Jadi bintang laut adalah Stella Maris. Kita punya banyak gereja, banyak sekolah namanya Stella Maris. Penunjuk arah, seperti ketika orang-orang berada di laut, dulu belum ada kompas ya. Mereka hanya berpedoman pada bintang, dan ahli-ahli bintang itu sungguh-sungguh berlayar mengikuti petunjuk bintang. Bintang itu dihafal betul, kalau bintangnya berbentuk seperti ini, arahnya ke sana. Ada nama-nama macam-macam, ada bintang gubuk penceng, barang itu ya. Mungkin itu nama dengan simbol yang lain yang menjadi penunjuk arah kehidupan kita. Kasih Romo. Begitu? Iya Romo, terima kasih. Ada yang namanya bintang nggak? Anakku namanya Stella. Apa mungkin bintang yang menjadi petunjuk jalan bagi 3 orang Majus itu yang namanya Stella Maris? Ya? Iya Romo, yang saya baca begitu. Bisa dikaitkan nggak? Karena kan itu berkaitan dengan kelahiran Yesus juga. Iya. Karena Maria ibu Yesus, jadi ya Maria mendapat gelar itu juga. Gitu. Ya, dicocok-cocokin saja lah. Iya, semalam nyoba-nyobanya. Ya. Makanya Yesus lahir di Bethlehem dituntun oleh sang bintang penunjuk jalan. Iya. Namanya Stella Maris. Iya, coba ya. Ada yang namanya Stella juga di sini ya? Nggak ada ya? Di sini nggak ada. Dr. Stella. Dr. Stella.
Lalu juga ada tulisan yang tadi lupa menyebutkan, di bawahnya itu ada tulisan ora pro nobis peccatoribus. Tahu ya artinya ya? Dalam gambar tadi ada kata ora pro nobis peccatoribus. Doakanlah kami, ya Bunda, kami orang berdosa ini. Kita berbahagia karena Bunda mendoakan kita, anak-anaknya yang selama di bumi ini masih mengalami dosa. Ora pro nobis peccatoris. Kalau dulu masih gereja pakai bahasa Latin, zaman saya masih kecil, saya masih ingat. Ketika Paskah itu ada doa litani para kudus pakai bahasa Latin. Itu jawabannya ini. Ora pro nobis, ya, doakanlah kami. Ya, Tuhan doakanlah kami orang berdosa. Semoga kita semua semakin dekat dengan Bunda Maria yang menjadi cahaya bagi kita semua. Amin. Oke, karena udah jam 30. Iya. Oke, Bu Harni. Ya. Terima kasih Romo. Terima kasih Bapak Ibu atas kebersamaan ini. Mari kita doa penutup. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang Maha Baik, terima kasih Bapa kalau kami melalui Romo kami, Romo Gunawan, boleh mengenal Bunda Maria lebih dekat sebagai bintang timur. Ya Bunda, pandanglah kami anak-anak-Mu juga, perolehlah bagi kami sumber terang itu, agar kami boleh menghalau kegelapan dosa, sehingga kami boleh senantiasa hidup dengan penuh sukacita. Allah Bapa kami yang Maha Baik, kami persembahkan seluruh pergumulan hidup kami, seluruh aktivitas kami, seluruh niat-niat baik kami di dalam penyelenggaraan kasih-Mu. Sertailah dalam kehidupan kami sehari-hari, agar kami senantiasa dapat berbuah kasih untuk sesama. Kemuliaan pada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Seperti permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Mohon berkat Romo, serta untuk berkat yang berulang tahun Ibu Wiwi. Terima kasih. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Kita semua di dalam karya dan pelayanan kita, serta Ibu Wiwi yang berulang tahun hari ini boleh diberkati dengan berkat yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Romo. Terima kasih Romo.